Mungkin kita bisa langsung mulai aja ya, Kak. Selamat malam teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga keadaan teman-teman baik-baik aja ya. Nah, jadi malam ini kita tuh bakalan ngadain sharing session dengan topik mengubah rintangan menjadi peluang. Nah, sebelumnya kenalin dulu, aku Putria Moza, biasa dipanggil Moza. Aku volunteer dari teman Sinta sendiri di divisi Community Engagement. Mungkin Kak Dinda sebagai narasumber kita bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, halo Kak Moza dan halo teman-teman yang menyaksikan sesi live Instagram kali ini. Perkenalkan, selamat malam dan nama aku Adinda, Adinda Variani. Teman-teman bisa lihat ya di posternya nama aku Adinda Variani dan aku biasa dipanggil Radin dan juga Adinda atau Dinda. Di sini aku juga dari Community Engagement, volunteer Taman Sintas dan di kali ini aku memiliki kesempatan untuk menjadi speaker di sesi live Instagram kali ini. Gitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Dinda. Mungkin Kak Dinda bisa ceritain nih kesibukannya saat ini apa aja gitu. Oke, terima kasih Kak Moza. Jadi kesibukan aku saat ini tuh aku sedang mengikuti beberapa magang online juga. Terus aku juga mengikuti volunteer juga di beberapa komunitas ataupun NGO saat ini. Dan aku baru juga buka sih bisnis kayak kecil-kecilan gitu. Itu aja sih Kak, gitu. Nah, terima kasih Kak Dinda atas ceritain kesibukannya saat ini. Jadi malam ini tuh topik sharing session kita itu mengubah rintangan menjadi peluang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nonton sendiri, mungkin sebagian besar dari kita pernah mengalami situasi nih, di mana kita itu merasa tertekan atau terhambat oleh berbagai hal yang mendatang. Nah, namun hal yang membedakannya itu adalah bagaimana kita bereaksi terhadap hal tersebut. Nah, jadi di sini kita bakalan apa ya? Uh, Mencari tahu gimana sih cara mengubah rintangan itu menjadi sebuah peluang. Nah, mungkin Kak Dinda bisa berbagi pengalamannya nih tentang gimana sih ada nggak keadaan ketika Kak Dinda itu mendapatkan suatu rintangan, tetapi Kakak berhasil mengubah rintangan itu menjadi hal-hal yang positif. Oke, terima kasih untuk Kak Moza atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya setiap teman-teman pasti kita pernah ngerasain nggak sih namanya rintangan dan juga stuck gitu ya. Berada kita lagi di posisi gimana. Nih, misalnya nih kayak contohnya aja, anggap nih aku dari jurusan Bahasa dan Budaya Jepang yang memang saat ini aku pengen switch karir ke sebagai HR gitu kan. Nah, itu kan pasti kan nggak nyambung dan nggak ada pengalaman sama sekali kan. Dan butuh apa ya ketekatan dan juga kegigihan kita gitu. Nah, itu bagaimana sih ambil contohnya aja kayak gini. Karena aku ingin sekali gitu ya, maksudnya ingin switch karir menjadi HR gitu, misalnya di sebuah perusahaan dan yang dimana background aku itu bukan dari manajemen ataupun dari psikologi ataupun dari hukum dan biasanya kan rata-rata psikolog itu kan psikolog apa namanya HR sendiri kan memang harus kriterianya jurusannya atau enggak hukum, psikologi atau enggak manajemen. Nah, itu caranya gimana sih? Jadi selama aku kuliah gitu aku mengikuti satu komunitas yang memang aku di situ menjadi HR-nya juga terus aku nggak hanya itu aku coba untuk lamar juga volunteer sebagai HR dan sebagainya dan barulah aku keterima menjadi magang di salah satu apa ya startup gitu ya secara online gitu sebagai HR juga. Nah itu dari segi sisi misalnya dari segi sisi penilaian teman-teman sendiri nih yang sama-sama menghadapi kesulitan dan sebagainya, kita harus melihat dulu nih kalau teman-teman ini pertama tuh pengennya apa sih impian teman-teman gitu. Tujuan kalian tuh pengennya apa? Terus terus kalau misalnya udah tahu nih, oh iya aku pengen jadi misalnya jadi HR gitu. Oke, tapi jurusan aku nggak nyambung. Nah, oke lah mulai dari
itu kalian tuh harus punya kegigihan dan juga keberanian untuk bisa kayak misalnya awal dari kecil-kecil aja dulu mengikuti volunteer, nanti baru lanjut ke magang, barulah nanti kita ngelamar menjadi HR gitu di sebuah perusahaan full time gitu kan. Nah itu kita lihat dulu nih tujuan kalian, dreams kalian tuh apa, impian kalian tuh apa. Terus kalau misalnya udah barulah take action ataupun cari pengalaman sesuai dengan tujuan yang kalian mau gitu kan. Barulah kalian misalnya sudah apa sih namanya menerima gitu ya, sudah berhasil capai impiannya, jangan lupa itu kalian nggak boleh harus nggak maksudnya kalian jangan lupa bersyukur dan jangan sombong juga dan jangan mudah cepat puas sih dengan hal apa yang kalian udah capai dan teruslah mencari kayak hal apa lagi nih setelah kita udah mencapai hal tersebut gitu. Jadi nggak cuman oh impian aku udah selesai nih yang ini doang, tapi kita pasti ada impian lagi dong yang harus kita capai. Jadi nggak hanya stuck di impian itu aja, kita cari yang lain. Itu mencari peluang yang lain. Gitu sih Kak Moza. Jadi impian kakak beda ya dari jurusan kakak. Nah, Iya. mungkin gimana sih cara kakak ngatasin rasa takut ataupun keraguan yang mungkin muncul nih saat apa ya? Kan impian kakak nggak sesuai nih sama jurusan kakak gitu. Oke, terima kasih Kak Moza. Tadi mohon maaf agak sedikit terlambat. Jadi bagaimana sih rasa mengatasi takut tersebut? Jadi mengatasi takut tersebut atau enggak keraguan itu adalah kalian sebelum research ataupun misalnya tadi ya masalah impian ya, kalian sebelum tahu impian kalian apa, itu kalian research dulu. Apakah ini memang punya peluang sebagainya atau enggak. Kalau misalnya udah, ya udah gitu kan. Terus gimana cara mengatasinya rasa takut tersebut? Kalian gini ya, memang sih kebanyakan kayak kita tuh pasti punya mimpi, tapi kayak apa ya? Pasti aku takut nih kalau gagal gimana dan bagaimana. Nah, Iya. jadi kalau misalnya kalian punya mimpi gitu kan, ingat mimpinya itu cita-cita kalian tuh nggak cuma satu impian itu aja. Jadi ada setidaknya ada dua atau tiga. Jadi ketika kalian misalnya gagal ataupun sebagainya, kalian bisa apa milih impian yang kedua ataupun impian yang ketiga gitu sih. Jadi rasa takutnya cara ngatasinnya jangan stuck di impian itu aja satu gitu. Misalnya impian A gitu, pengen jadi dokter gitu. Jangan misalnya kalian udah usaha nih jadi dokter tapi nggak lulus atau gimana, ya udah gitu. Kalian misalnya pengen coba lagi gitu sekali lagi, tapi kalau misalnya tetap gagal, ya udah kita lanjut ke impian yang plan B gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita tetap stuck di situ aja, terus "Ah, aku nggak bisa nih, nggak bisa, maka otak kita kayak ya kayak seperti umumnya ya, otak kita bakalan beneran nggak bisa gitu. Jadi cara ngatasinnya itu adalah kalian harus punya plan gitu, plan yang jelas gitu. Research dulu bagaimana. Jadi kalau misalnya ini berdasarkan aku ya, tapi kalau misalnya dari teman-teman aku nggak tahu. Jadi kalian tuh setidaknya biar nggak stuck gitu dan nggak takut juga kalau misalnya kalian bakalan gagal gitu, nggak sedih, nggak terpuruk kan karena biasanya kan kebanyakan ya kalian misalnya aku nggak keterima di PTN ini gitu, ya gagal gitu kan, udah ya rasanya sedih gitu kan. Nah, padahal kan masih banyak tuh misalnya kayak PTN lain ataupun bagaimana gitu kan. Jadi jangan sedih ataupun apa. Kalian apa ya? Bisa kok dapetin itu. Cuman kalau misalnya memang itu bukan rezeki ataupun bukan kalian udah berusaha dan nggak bisa dapetin tuh ya jangan sedih ataupun gimana gitu. Terus caranya ya gitu sih. Tadi balik lagi ke plan gitu. Jangan biar nggak stuck. Itu sih kamu Za. Oh, oke. Eh, terus apa sih Kak yang mendorong Kakak untuk apa ya? Mempunyai impian yang berbeda dari jurusan Kakak itu sendiri. Gimana sih cara kan itu termasuk rintangannya Kak. Gimana sih cara melihat rintangan itu sebagai peluang? Oke, terima kasih Kak Moza. Kayak misalnya nih aku ya dari jurusan Jepang kepengen misalnya jadi HR dan sebagainya gitu ya.
Itu rintangannya sangat, wah iya, benar sangat jelas sekali Kak. Apalagi um, harus belajar dari awal lagi gitu kan terkait dengan bidang tersebut. Itu bagaimana caranya? Tadi seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya, itu dengan cara aku mengikuti beberapa kegiatan seperti volunteer dan mungkin magang. Setidaknya tuh ada gambaran. Oh jadi gini kerjanya gitu. Terus kalau misalnya itu aku bisa ngikut tentang kayak bootcamp gitu, bootcamp online, terus juga misalnya webinar terkait dengan karir yang aku tuju gitu. Dan begitu juga dengan teman-teman, misalnya aku tadinya kepengen ambil PTN ataupun karir misalnya contohnya PTN aja deh, PTN di UI, terus jurusannya kepengennya geofisika atau geologi gitu. Tapi sayangnya aku nggak keterima nih di SNBPT ya sekarang di UI gitu. Ya udah kan kalian masih ada kesempatan nih SBMPTN gitu kan. Kalian bisa setidaknya belajar kembali ya memang sih kalau senam SNMBPT kan kalian pakai nilai raport ya dan berusaha juga selama ini buat belajar gitu kan. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian memang benar-benar pengen jadi maksudnya pengen milih PTN tersebut UI gitu misalnya jadi geofisika gitu kan. Kalian usaha dan belajar gitu. Nah, kalau misalnya nggak dapat lagi, ya sudah kalian pasti kan ada plan lagi gitu kan. Pilih plan yang lain gitu. Jadi lihatlah rintangan itu menjadi sebuah peluang. Jadi jangan ngestak aja. Nah, misalnya kayak contohnya kayak aku nih, aku kepengen jadi HR nih. Nah, tiba-tiba nih aku nggak bisa dan sebagainya gitu ya. Udah ngerasa nggak cocok dan masih kurang aja. Nah, itu aku ada plan lagi, jadi nggak hanya fokus di satu ini aja, tapi ada plan lagi, jadi biar aku tuh nggak ngestak di situ-situ aja, gitu sih Kak. Jadi intinya kalian harus tentuin dulu arah tujuan kalian bagaimana, terus betul, setiap impian, ketika kita meraih sebuah impian ataupun punya cita-cita pasti ada rintangan. Tapi ingat, rintangan itu jangan dipikirin, dijalani gitu. Jangan merasa, wah beban banget nih ada rintangan, wah kayaknya capek deh mundur deh mundur. Jangan kayak gitu, tetap maju terus, pantang mundur. Dan kalau misalnya kalian udah dapat, jangan lupa bersyukur gitu. Dan pasti kalian alangkah baiknya gitu ya punya impian lagi gitu, jangan cuman udah selesai nih udah dapat yang ini gitu. Kalau bisa ada lagi gitu sih dari aku Kak Moza. Oke Kak Dinda. Nah, eh, kan biasanya kalau kita punya impian yang berbeda dari jurusan itu, tentunya kita apa ya butuh nih dukungan dari teman-teman ataupun keluarga kita. Menurut kakak seberapa penting sih dukungan dari teman-teman ataupun keluarga kita itu untuk membantu kita menghadapi rintangan-rintangan tersebut? Oke, seberapa penting ya untuk dukungan? Menurut Ya, aku itu penting sih, penting. Karena pasti kita namanya juga manusia ya, manusia itu makhluk sosial, terus mempunyai perasaan, kepekaan dan lain-lain. Itu pasti sangat perlu sih gitu. Nah, misalnya kan ada kasus nih kayak terdekat kalian nih, misalnya orang tua gitu nggak ngedukung, mungkin ataupun teman yang ada yang ini itu. Setidaknya pasti kalian adalah ya yang memang peduli dengan kalian, mendukung kalian dan sayang dengan kalian dan kalian itu bisa minta support ke mereka gitu. Tapi kalau misalnya yang untuk bagi yang teman-teman untuk orang tuanya yang memang tidak mendukung dan sebagainya, mungkin bisa tanya kenapa alasannya nggak mendukung impian aku itu, kenapa alasannya gitu kan. Tapi kalau misalnya dirasa em, bahwa alasan dari orang tua kalian itu tidak logis ataupun kurang gitu dan kalian udah tetap yakin kepengen pilih A itu impian A misalnya, kalian bisa menyemangati diri kalian sendiri ya. Memang sulit sih teman-teman, tapi untuk lingkungan itu memang sangat penting sih gitu sih Kak. Jadi intinya kalau misalnya dari kalian nih nggak ada yang dukung ataupun apa,
kalian bisalah mulai dukung diri kalian sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman punya dukungan dari orang tua, dari temen, dari abang atau enggak kakak, itu keren banget sih. Dan semoga kalian berhasil aja gitu. Dan intinya jawabannya adalah penting sih Kak gitu. Karena kita kan makhluk makhluk sosial kan dan punya perasaan juga. Pasti adalah kepengen didukung nggak sih kalau ada impiannya yang pengen dituju gitu. Ya, makasih Kak Dinda. Eh, terus kan biasanya saat ngadapin rintangan itu ya Kak, ada nggak saat-saat ketika Kakak itu meragukan kemampuan ataupun keputusan Kakak dalam mengejar impian Kakak misalnya? Karena kan itu berbeda ya dari jurusan Kakak sendiri. Oke, ada nggak keraguan ataupun dalam diri kita ya? Pasti ada dong, pasti ada. Kalau dari aku pasti ada, karena gimana ya, namanya juga kita kan baru pertama kali nyoba, apalagi kan yang kita pilih itu sebelumnya itu tidak sesuai dengan selinir dengan kita. Ya. Itu pasti kita bertanya-tanya, ah, aku mampu nggak ya? Aku mampu nggak ya? Itu wajar sih. Tapi jangan sampai hal pertanyaan itu terus-terusan di otak kalian gitu. Jadi bisa menghambat apa kinerja kalian ataupun seharusnya kalian bisa nih malah jadinya nggak bisa gitu gara-gara rasa kekhawatiran ketakutan hal tersebut. Jadi intinya ketika kalian ingin mencapai sesuatu gitu kan, kalian ubahlah positif apa sih namanya mindset kalian gitu menjadi hal yang positif. Ya awalnya sih susah ya teman-teman, tapi nanti lama-lama juga akan bisa gitu ya. Dan yang hal yang paling utama untuk bisa apa ya bisa berpositif thinking dan sebagainya adalah dari diri kita sendiri gitu ya. Apakah kita gampang terpengaruh? Apa kita nggak gampang terpengaruh gitu? Gitu sih Kak. Oke Kak Dinda, karena apa ya? Karena jurusan kakak nih sama impian kakak itu kan berbeda ya. Mungkin gimana sih cara kakak nyimbangin fokus antara impian kakak sama apa ya pembelajaran di jurusan kakak itu sendiri? Yang mungkin apa ya cara nanganin cara membagi fokus antara impian dan jurusan kita itu kak? Oke, baik. Terima kasih, Kak. Jadi bagaimana cara mengimbangi ya, Kak? Jadi cara Ya, mengimbanginya adalah dari aku sendiri jujur ya, aku orangnya main jalan-jalan aja sih, Kak. Maksudnya, oke, aku jalanin aja gitu. Tanpa ya sebenarnya mikir juga gitu ya. Aku milih ini pasti konsekuensinya begini dan sebagainya. Tapi untuk cara mengimbanginya adalah apalagi aku jurusan Jepang ya. Maksudnya kan untuk bahasa nih anak bahasa kali aja ada yang nonton baik bahasa Inggris, Jepang, Cina, Rusia, Jerman ya sebagainya lah. Pasti kalian inilah apa namanya adalah ya kayak ujian bahasa kenaikan level. Nah, ya, itu kan pasti butuh hafalan gak sih? Butuh ya kak. hafalan, terus butuh apa ya? Latihan grammar dan sebagainya. Sedangkan misalnya kita kepengen jadi HR dan itu kan pembahasan materinya kan beda jauh kan. Maksudnya jauh banget gitu kan. Tapi setidaknya dari kalian ngambil bahasa ini ataupun sastra gitu ya. Kan kalian punya skill kayak komunikasi dan sebagainya dan di mana HR sendiri juga memang dibutuhkan untuk skill komunikasi gitu kan, communication. Nah, itu bisa kalian imbangi dengan hal tersebut gitu. Dan mungkin apa namanya bisa jadi salah satu kelebihan kalian juga gitu. Wah, HR bisa juga ya bahasa Jepang. Wah, HR bisa juga bahasa Inggris. Itu bisa masuk ke dari apa namanya kelebihan kalian. Misalnya kalian nanti cantumin di CV-nya dan sebagainya dan juga latihan untuk speaking gitu misalnya. Terus juga latihan untuk misalnya ikut bootcamp tentang HR ataupun sebagainya ataupun magang gitu. Cara mengimbangi seperti itu sih Kak. Jadi membagi waktu terus juga ya pastinya intinya tekad juga gitu untuk memang berfokus pada tujuan itu gitu. Gitu sih Kak. Oke Kak Dinda. Biasanya kan kalau membagi fokus itu kan kadang-kadang muncul stres nih Kak.
kayak ih kenapa sih kegiatannya banyak banget, gimana sih cara ngeimbangin ini gitu. Gimana sih cara kakak mengelola stres itu sendiri? Cara mengelola stres ya. Iya. Iya, pasti manusia itu kan tempatnya kadang suka stres Iya. ya. Apalagi kayak kita nih Gen Z suka banget stres dikit healing, stres dikit Iya. healing. Itu cara mengimbangi dan cara mengatasi stres. Kalau dari aku sendiri, aku jujur, aku orangnya di rumah gitu dan jarang sekali kayak untuk keluar-keluar hal yang tidak penting. Dan aku cara mengimbangi dan untuk nggak stres itu ini beda-beda ya setiap orang ya. Kalau misalnya dari aku sendiri, aku nonton drama gitu ya, K-drama, Korean drama gitu ya. Bisa bisa ngilangin stres juga, terus atau enggak dengerin hal-hal musik yang positif, meningkatkan semangat kita itu sih buat cara meningkatkan apa ya, ataupun menghilangkan dari kesetresan gitu. Jadi nggak cuman healing, 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 misalnya pergi ke sana ke sini malah jatuhnya hambur-hamburin duit, nggak ada duit stres lagi. Mendingan kita cari hal alternatif aja gitu. Misalnya kayak tadi dengerin musik yang bikin kita positif gitu kan, bikin kita semangat lagi. Terus misalnya kalau misalnya suka nonton film atau apa bisa nonton gitu. Kalau misalnya dari aku seperti itu, cuman kan setiap manusia di sini muka bumi ini kan pasti kan beda-beda ya cara mengatasi stresnya. Nah, kalau aku seperti itu. Tuh. Oke Kak Dinda. Nah, menghadapi rintangan itu ya, mungkin ada nggak sih muncul pikiran di kakak sendiri kayak, aku ini kayaknya apa ya, lebih kuat loh, atau aku nih orangnya bisa ngadapin tantangan loh, karena kan apa ya, impian kakak itu kan impian kakak sendiri itu kan berbeda ya dengan jurusan kakak. Mungkin terbesit nih, aku bisa ngejalanin dua sekaligus gitu. Oke, maksudnya kayak kepikiran kayak aku ternyata mampu juga Iya, begitu bukan Kak Moza? iya kak, iya kak. Oke, iya ada terpikiran kayak gitu karena kan awalnya nih kita ragu nih, kayak wah nggak mungkin juga. Tapi pas ternyata dicoba, aku ternyata mampu loh. Nah itu masuk ke dalam mental kita juga, maksudnya psikologis kita juga. Jadi sedari awal kalau bisa tanamkan positif, hal-hal positif di kepala kita gitu ya. Kalau aku bisa, aku bisa, aku bisa, aku bisa gitu ya. Cuman kalau misalnya nih udah dicoba berkali-kali, kalau misalnya nggak bisa, jangan sedih, jangan putus asa, jangan kayak ya ngedown bener-bener parah sampai stres ataupun rasanya pengen meninggal aja atau gimana gitu. Itu jangan sampai kayak gitu. Kita masih ada pilihan gitu, masih ada option yang lain. Nah, kalau bisa kita pilihan yang lain gitu kan masih ada jalan lain, jangan jalan itu aja. Gitu sih Kak, pasti ada. Karena kan awalnya kan nggak mampu, tapi ternyata bisa. Pasti ada kayak gitu sih pikirannya. Nah, mungkin kakak sendiri ada situasi nih di mana kakak ngerasa apa ya, terjebak ataupun kehilangan arah kayak gimana sih, kayaknya aku nggak kuat nih ngejalanin ini. Mungkin ada tips-tips dari kakak buat ngatasin hal itu? Oke, terima kasih Kak Moza. Kalau dari aku, jujur aku pernah kayak gitu. Pasti setiap manusia pasti ngalamin hal kayak gitu. Cara dari aku, tips-tipsnya itu adalah yang pertama, memang sih hal yang utama itu ada lingkungan ataupun dukungan support gitu dari teman-teman yang misalnya teman-teman ataupun orang-orang yang kita sayangi gitu ya, orang-orang yang sayang dengan kita gitu, misalnya orang tua, teman-teman, saudara gitu. Cara mengatasinya adalah dengan meminta dukungan gitu, support dan lain. Nah, kalau misalnya kalian itu ngerasa kayak salah jalan dan apa, kalian bisa tanya-tanya nih ke teman-teman kalian dulu nih yang deket-deket. Gimana, apakah hal ini aku bisa salah atau enggak nih jalan seperti ini. Terus bisa tanya juga ke orang tua kalau misalnya jalan aku sebenarnya ini salah nggak sih mah, apa gitu. Terus kalau dari aku juga nggak hanya lingkungan, terus cara apa namanya?
caranya itu adalah dengan menonton hal-hal yang positif sih. Kayak misalnya kita nonton di YouTube gitu kan. Kita cari misalnya nonton podcast ataupun nonton yang biasa ya kayak yang motivator dan sebagainya itu kalian bisa nonton. Itu bisa meningkatkan wawasan kalian juga. Jadi nggak hanya stuck di itu aja. Dan kalau dari aku seperti itu sih untuk Kak Moza. Untuk cara apa ya tadi meningkatkan apa mengatasi ya Kak? Iya Kak. Oke. Ya seperti itu Kak Moza. Mungkin ketika ngejalanin itu nih kakak nggak bisa bagi waktu nih. Mungkin kakak ada tips-tips cara mengelola waktu nih gimana biar nggak bentrok antara impian sama kewajiban untuk belajar sesuai jurusan kakak. Oke, wah ini pertanyaan yang cukup sulit juga karena jujur aja aku juga masih tahap belajar untuk masalah time management. Kalau dari cara aku sejauh ini, mungkin kalau misalnya dari teman-teman ada cara lain, boleh nanti silahkan di drop di komennya. Kalau dari aku sendiri cara time management itu gimana ya? Aku ada schedule sendiri sih Kak Moza. Jadi Nulis misalnya gitu ya. ya ini sebenarnya ini kan tembok nih di sini gitu kan. Di sini ada papan kayak eh, misalnya kalau impian itu kan kayak ini ya mengikuti misalnya bootcamp ataupun magang gitu kan pasti kan ada jadwalnya gitu kan. Nah, itu kalian jadwalkan aja bagaimana cara mengaturnya gitu. Terus sama misalnya kalau kebanyakan kalian untuk magang ataupun volunteer itu kebanyakan di siang hari ataupun pagi hari, ya kalian nanti misalnya waktu untuk di malam harinya itu ya untuk belajar gitu, belajar misalnya sesuai dengan jurusan gitu. Kayak aku nih, aku kalau tergantung sih kalau aku misalnya magang sama komunitas itu kan biasanya di malam hari ya. Jadi aku belajarnya itu di siang hari gitu ya. Jadi supaya biar tertata aja gitu. Karena kan kebanyakan kalau untuk yang sekelas magang ataupun komunitas itu kan rata-rata malam hari ya untuk kayak sebuah acaranya dan sebagainya. Jadi kalau bisa sebaik mungkin kalian atur waktu kalian dengan baik, membuat to-do list-nya itu bagaimana. Kalau misalnya di kertas doang ditempelin di tembok ataupun papan ada gitu, kalau nggak mempan ya bisa dibuat di Google Calendar gitu kan sebagai alarm jadi kalian bisa ingat dan sebagainya. Jadi intinya adalah kalau dari aku sendiri membuat to-do list gitu timeline waktu. Namun jujur aja karena aku memang ikutnya banyak banget jadi agak sulit gitu buat apa ya fokus ke jurusan aku untuk saat ini. Tapi untuk apa ya beberapa ke depan aku juga akan fokus sih ke apa jurusan aku juga gitu supaya nanti aku bisa meningkatkan skill aku juga biar apa ya selama 4 tahun ini aku nggak sia-sia belajar gitu di kuliah gitu sih. Jadi nggak hanya fokus di ini aja di komunitas ataupun magang aja, tapi fokus juga untuk tingkatin skill aku gitu kan sesuai dengan jurusan. Apalagi bahasa, bahasa itu susah loh teman-teman. Ngambil bahasa gitu, jujur aja susah. Harus meningkatkan level bahasanya itu pun susah. Kalau bahasa Inggris masih mending. Kalau misalnya udah bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Prancis itu ada level-levelan. Nah, itulah derita anak bahasa gitu. Tapi kalau untuk bahasa Inggris sendiri, alhamdulillah ya nggak terlalu ada levelan gitu kayak misalnya TOEFL harusnya 550 gitu kan, IELTS 6,5 gitu. Itu masih mending ya kalau misalnya bahasa lain, aduh susah itu harus naik level. Kalau misalnya gagal ulang lagi, itu ngeluarin duit lagi. Kan ujian bahasa kan ngeluarin duit dulu. Nah Iya. itu kalian harus siap mental juga makanya kalau bisa sebaik mungkin ngatur waktunya. Fokus kalian tuh mau tujuannya apa gitu. Intinya fokus dulu tujuan kalian tuh maunya apa sih gitu kan. Kalau misalnya memang kamu pengennya di sesuai jurusan ya udah fokus aja di jurusan kamu. Tapi kalau misalnya kamu mau switch karir ya udah kalau mau nggak mau ya harus bisa mengimbangi dua-duanya ya dengan cara seperti itu membuat to-do list terus hal-hal apa yang bakal kita lakukan misalnya di Notion ataupun di Google
kalender ataupun di dinding gitu. Gitu sih Kak Moza. Eh, Selama ngejalanin itu ada nggak sih Kak momen spesial ataupun pencapaian tertentu nih yang ngebikin Kakak lebih semangat buat mencapai hal tersebut? Oke, momen spesial hal yang Ya, kepengen ya. Kalau untuk momen spesial pencapaian. itu sebagai Ya, pencapaian ya sebenarnya ada gitu kan, kalau misalnya nih ambil dari sesuai dengan jurusan, misalnya bahasa Jepang. Ya momen spesialnya itu adalah ketika kalian lulus ujian bahasa. Itu adalah momen spesial yang dimana itu kan penting untuk kita melamar pekerjaan apalagi yang memang bidangnya di bahasa asing gitu. Gitu sih Kak, kalau misalnya dari aku momen spesialnya. Terus juga misalnya kayak aku juga pernah diundang juga sebagai speakers juga di salah satu komunitas juga, itu juga termasuk momen spesial juga untuk aku. Terus juga misalnya aku ikut beberapa ada itu ya kegiatan di kampus kayak training juga di universitas di Jepang gitu. Nah, itu juga termasuk ke momen spesial aku juga gitu sih Kak. oke Kak Dinda. Eh, terus menurut Kakak sendiri cara mengartikan kesuksesan itu dalam konteks switch karir kayak pengalaman Kakak itu gimana sih Kak? Apa tuh Kak tadi, konteks kesuksesan ya Kak? Iya, kan Kakak Konteks, beda nih jurusan sama impiannya. Terus menurut Kakak kesuksesan itu apa sih gitu? oke. Kesuksesan nih ya. Menurut aku ini mungkin beda-beda ya setiap orang. Jadi kalau menurut aku kesuksesan itu memang betul uang gitu kan. Cuman dari kesuksesan itu adalah ketika kita bisa bangkit dari keterpurukan. Kita bisa bangkit dari rasa malas kita gitu. Ah, aku nggak mau inilah, capek, mager, udah scroll-scroll TikTok ataupun Instagram. Itu bisa menghambat kesuksesan kita. Kesuksesan itu ketika kita mau berusaha dan take action untuk mengejar impian kita. Benar, setiap kesuksesan itu pasti apa ya, kita tuh butuh uang dan sebagainya, realistis aja. Cuman kesuksesan itu nggak selalu mesti dengan uang aja, tapi ketika kita bisa bangkit gitu kan dari masa lalu kita, kalau misalnya kita dulu pernah dibully ataupun kita pernah diapain dan sebagainya, itu kan pasti kan susah banget kan buat apa ya, buat ningkatin, buat apa ya, bangkit lagi gitu kan. Nah, itu ketika kalian misalnya korban bullying dulu di sekolah gitu, SD, SMP, SMA gitu kan, kalian akhirnya bisa sukses, itu kalian termasuk apa ya, bisa bangkit gitu. Itu kalian termasuk sukses juga, bisa apa ya, meninggalkan kenangan memori yang buruk dan juga memaafkan mereka yang telah berbuat yang tidak baik ke kalian gitu. Jadi seperti itu Kak. Jadi tidak semata-mata dengan uang aja, tapi ketika kalian bisa bangkit gitu dari keterpurukan dan juga bisa mengubah rintangan menjadi sebuah peluang sesuai dengan tema dari IG Live ini. Oke Kak Dinda. Eh, Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Gimana sih cara Kakak menciptakan mindset atau pola pikir yang memungkinkan Kakak untuk apa ya melihat peluang ini sebagai melihat rintangan ini sebagai peluang gitu Kak? Oke, bagaimana cara aku melihat rintangan ini menjadi sebuah peluang? Iya, cara Iya betul, menciptakan betul. mindset atau pola pikirnya Kak. Oke. Jadi di sini aku bakalan jawab jujur aja. Aku itu kan anak satu-satunya ya dari mama dan bapakku. Aku nggak punya adik, nggak punya kakak. Pasti teman-teman ngiranya enak banget sih jadi anak satu-satunya, dimanja gitu kan. Nggak punya adik ataupun kakak yang selalu berantem. Iya, memang betul sih seperti itu. Cuman tidak semua anak satu-satunya itu dimanja gitu. Dan tidak semua anak satu-satunya itu enak gitu hidupnya ya. Jadi kan beda gitu. Nah, itu hal yang membuat aku mindset aku berubah. Yang membuat aku kayak aku pengen berubah menjadi lebih baik. Dulu
aku juga korban bullying. Aku SD dibullying juga. Aku kena apa ya? Bullying. Jadi bullyingnya itu secara fisik ya. Jadi gak cuman omongan doang, verbal, tapi aku juga kena bullying secara fisiknya, kena dipukul gitu sama anak laki-laki gitu. Terus aku juga dulu pernah dibullying juga ketika aku SMA, dan itu kan pasti susah banget kan, korban bullying itu untuk bangkit itu susah gitu kan. Nah, gimana cara aku untuk bisa melihat itu semua? Ya pertama itu melihat keluargaku, melihat orang tuaku, dan melihat masa laluku juga. Tapi kalau ketika kalian melihat masa lalu, jangan ngedown juga ya. Maksudnya, wah sedih lagi aku dibully ternyata, gitu. Jangan. Kalian boleh ngelihat masa lalu kalian, tapi itu sebagai acuan kalian untuk bisa bangkit gitu loh. Dan kalian juga ingat, mungkin saat itu Tuhan ataupun Allah ataupun ya sesuai dengan agama kalian masing-masing ya, itu menguji kalian, kesabaran kalian bagaimana dengan cara misal dapat masalah seperti itu pasti setiap orang adalah ya ujiannya gitu kan, pasti nggak ada yang nggak pernah diuji ya. Caranya seperti sih kak tadi, seperti melihat masa lalu kita, terus utamanya adalah melihat orang tua kita juga. Kita tuh mau gimana, masa kita mau terpuruk terus, masa kita mau nggak sukses ataupun kita jadi beban terus untuk orang tua ataupun beban terus untuk yang lain. Kita kan nggak mau kan seumur hidupnya susah terus. Kita nggak mau kan seumur hidupnya stuck terus di masa lalu yang padahal udah terjadi beberapa tahun lalu. Itu kita tuh harus bangkit gitu sih kak. Mindsetnya seperti itu. Jadi lihat dulu gitu orang tua kita, lihat dulu orang-orang yang kita sayangi, masih banyak orang yang peduli sama kamu, masih banyak orang yang sayang sama kamu, masih banyak orang yang ataupun masih banyak hal yang memang harus kita cari, ataupun hal yang kita impikan, ataupun hal kita misalnya pergi gitu, masih banyak gitu. Jadi kalau dari aku sendiri seperti itu sih kak. Jadi fokus ke tujuan kita itu apa, alasan kita bangkit itu apa, jangan terpuruk terus. Kita harus bisa bangkit gitu. Jangan lihat ke belakang terus menerus. Anggapnya gini ya, kalau kalian apa ya lagi jalan terus ngeliat ke belakang terus, itu pasti kesandung kan. Nah, Iya. anggapnya kayak gitu. Hidup itu seperti itu, anggapnya seperti itu. Jadi kita jangan terlalu fokus ke belakang terus gitu kan, ngeliat terus padahal di depan kita nih ada, misalnya ada rintangan nih. Terus kalau kita lihat begini terus artinya kesandung, jedot kan, jadinya nggak enak gitu. Terus kalau misalnya nih kita ngeliat ke belakang mulu, tau-taunya di depan kita ada hal sesuatu yang baik, kan kita jadi kelewatan kan, gara-gara ngeliat ke apa belakang terus, ngelewatin opportunity yang memang disediakan oleh kita gitu, sama sama pencipta gitu. Jadi apa ya, bangkit terus, ingat orang tua kalian ataupun orang-orang yang sayang dengan kalian gitu. Jangan patah semangat, jangan putus asa, terutama untuk teman-teman yang memang korban bullying seperti aku juga. Itu jangan boleh bersedih gitu, boleh silahkan luapkan emosi kalian, tapi jangan stuck di situ aja. Masih banyak kehidupan yang lebih baik lagi bisa kalian capai, bisa kalian dapatkan gitu daripada kehidupan sebelumnya. Anggap aja rintangan-rintangan ataupun masalah tersebut yang kalian hadapi di masa lalu itu adalah ujian ataupun pembelajaran yang baik untuk kalian ke depannya nanti. Jadi namanya kita makhluk hidup, pasti kan dari awal itu pasti akan ada masalah yang dimana itu memang dibutuhkan untuk kita untuk bisa belajar ke depannya jadi lebih baik lagi gitu. Gitu sih Kak. Oke Kak Dinda, mungkin selama kakak ngejalanin itu, mungkin kakak juga ngelihat mungkin teman-teman kakak juga ada yang mirip kayak kakak gitu. Tapi mungkin mereka tuh lebih ke apa ya, lebih stres gitu kak ngadapinnya. Mungkin ada tips bagi kakak untuk apa ya, membantu teman-teman kakak misalnya yang menghadapin menghadapi uh, apa ya, rintangan itu kak. Gimana sih cara kakak membantu mereka untuk membuat rintangan itu menjadi sebuah peluang?
Oke, jadi bagaimana cara aku bantu teman-teman kita gitu ya, yang misalnya teman dekat aku ada kesulitan juga yang sama kayak aku. Itu yang pertama pasti kalau misalnya teman dekat, tapi nggak semua sih, kayak tanya dulu. Pasti kan kalau orang sedih kadang suka update status, tapi nggak juga sih, tergantung dari orangnya. Kalau bisa kalian tuh tanyain kenapa sikap dia itu akhir-akhir ini berubah dan sebagainya. Kalian mungkin bisa jadi sebagai pendengar yang baik gitu untuk teman-teman kalian yang memang lagi kayak terpuruk dan sebagainya, itu bisa. Jadi kalau dari aku sendiri itu dengan cara mensupport mereka sih. Mereka bagaimana sih ataupun kasih saran. Biasanya kalau teman-teman aku jujur ya, kalau misalnya dia lagi ada suatu masalah ataupun apa, pasti mereka yang ke aku ataupun ada hal-hal sesuatu yang nanya itu bisa terkait dengan melamar pekerjaan dan sebagainya, itu pasti mereka nanya ke aku juga. Jadi aku dengan cara yaitu membimbing mereka, ngasih tahu kalau ini misalnya nggak baik loh, ini nggak baik loh, bagaimana gitu. Cuman apa ya, kalau dari aku sendiri nggak hanya itu aja, aku juga rekomendasiin temen aku untuk nonton, misalnya nonton ini baik buat apa namanya, mental kalian ataupun pikiran kalian supaya lebih terbuka lagi. Kalau dari aku kayak gitu sih Kak, kayak ya seperti tadi sih, memberikan hal-hal yang positif, misalnya dari kata-kata gitu kan, ataupun kalau misalnya mau VC boleh gitu kan, sekalian curhat-curhatan gitu. Terus nanti sambil kasih, nanti kalau misalnya udah VC-an, video callan itu bisa ngasih link-link hal-hal yang baik gitu, misalnya YouTube-YouTube yang positif gitu, supaya mereka bisa bangkit lagi gitu sih Kak. Oke Kak, mungkin tadi itu pertanyaan terakhir dari aku ya Kak. Jadi mungkin dapat apa ya? Jadi rintangan itu tidak selalu menjadi hambatan bagi kita. Mungkin itu bisa menjadi batu loncatan bagi kita untuk terus tumbuh dan berkembang. Uh, bisa bisa aja tantangan itu membawa peluang bagi kita untuk terus belajar, berkembang dan juga mencapai potensi terbesar kita. Nah, mungkin dari kakak sendiri ada closing statement nih buat sharing session kita malam ini, atau ada nggak sih kak pesan atau saran yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sedang apa ya menghadapi hal yang sama kayak Kak Dinda? Oke, terima kasih Kak Moza. Jadi teman-teman, halo, selamat malam untuk teman-teman yang menonton nantinya. Em, Terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini udah mampu bertahan. Terus terima kasih untuk teman-teman yang sampai saat ini udah mau meneruskan hidupnya meskipun banyak sekali rintangan ataupun masalah yang kalian hadapi saat ini. Tapi ingat untuk teman-teman bahwa kondisi kalian saat ini itu bukan berarti kalian akan begitu seterusnya di masa depan. Jadi saatnya untuk kalian untuk take action apa yang akan kita lakukan di masa depan. Jadi apa yang kita lakukan di masa ini itu akan berpengaruh sekali di masa depan kita gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih aja terpuruk gitu, masih aja inget-inget di masa lalu, ataupun masih aja kayak udah bener-bener ngedown, terus kayak pengen self harm ataupun um, pengen bunuh diri dan sebagainya, itu kan banyak banget kan ya sekarang gitu kan, seperti itu yang pengen aku pengen mati aja lah gitu, udah selesai apa masalahnya, hidup aku udah selesai gitu kan, udah nggak ada masalah lagi, kata siapa. Wah, ketika kalian meninggal pun kalian masih ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan kalian di akhirat nanti gitu kan. Jadi untuk teman-teman teruslah berjuang, semangat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ketika kalian sudah mendapati impian kalian. Terus jangan sombong juga. Terus kalau kalian masih saat ini masih kayak berjuang dan mengejar impian, pasti kan banyak juga orang-orang yang sama kayak kalian. Kalian kalau bisa saling support satu sama lain, jangan kayak apa ya, iri-irian ataupun jangan kayak banding-bandingin, dah itu kan banyak yang kayak gitu ya. Kalau bisa kalian saling support gitu satu sama lain. Jangan
kayak seperti itu. Terus untuk teman-teman kalian juga, jangan lupa juga untuk selalu jadi orang yang baik, terus orang yang jujur juga, karena di Indonesia ini saat ini memang sangat sulit sekali ditemukan untuk orang-orang yang jujur. Dan ayo kalau bisa kita menjadi generasi generasi yang jujur, yang baik, terus juga apa ya, mempunyai apa ya, lingkungan yang baik, circle yang baik, dan nggak ada saling iri-irian ataupun banding-bandingin satu sama lain. Terus untuk teman-teman yang juga dulu korban bullying dan sebagainya, sama seperti aku, ayo bangkit, jangan terpuruk terus. Ya, mungkin aku nggak tahu ya kalian saat ini masih dibully atau tidak, tapi ayo jadikan bully itu kalian bangkit gitu. Jadikan kata-kata apa ya, kata-kata dari bulian mereka itu atau perlakuan bulian mereka itu membuat kalian bangkit. Memang mengatakan hal seperti ini sangat mudah, yang menjalankannya itu sulit. Memang seperti itu. Tapi kalau dari kita memang niatnya ingin berubah gitu kan, ingin berubah, itu pasti ada jalannya. Dan jangan lupa ibadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Terus minta restu sama orang tua itu hal penting, karena doa orang tua itu hal yang paling mujarab juga. Terus jaga apa ya, perikatan kalian dengan orang tua, meskipun aku nggak tahu ya di sini kalian ikatan dengan orang tua itu seperti apa dan bagaimana. Cuman kalau bisa baik sama orang tua, minta dukung dengan orang tua. Tapi kalau misalnya dari teman-teman nih yang nonton, hubungan dengan orang tua kurang baik, misalnya orang tuanya kurang begini-begini, mungkin bisa ibadah ataupun doa sesuai dengan agama kalian masing-masing, dan juga bisa minta dukungan ke teman-teman kalian yang terdekat yang memang benar-benar baik gitu ya, bukan teman yang jahat di belakang ya, karena kan saat ini banyak sekali teman-teman yang seperti itu. Terus apalagi ya, udah sih untuk teman-teman, closing statement ini dari aku. Pokoknya semangat terus berjuang, kalian enggak sendirian. Terus jangan anggap kayaknya aku yang paling sedih nih, masalah aku yang Berat. paling susah sekali di dunia muka bumi ini, nggak ada yang kayak aku ngadepin masalah. Jangan kayak gitu. Ingat gitu ya, manusia di muka bumi ini tuh banyak gitu ya. Jumlahnya sampai nggak tahu ya, miliaran gitu kan. Ingat, kamu nggak sendirian. Jangan sampai kamu ngerasa hal kayak gitu, kamu pengen em, meng-end hidup kalian gitu, itu jangan sampai. Itu kalau bisa bangkit ya, bangkit. Aku tahu susah sekali bangkit dari omongan ini. Kalau bisa tonton video-video hal positif, terus ataupun ibadah, tapi sepengaruh itu sih ibadah sih, sesuai dengan Iya. kalian masing-masing. Misalnya kayak kita muslim sholat gitu, curhat sama Allah gitu. Nah aku nggak tahu nih kalau misalnya agama yang lain bagaimana gitu, sesuai dengan agama kalian ya gitu. Kayak gitu sih dari aku closing statementnya. Iya, Kak Dinda. Makasih banyak ya, Kak Dinda. Nah, teman-teman, mungkin sampai di sini aja sesi sharing session kita kali ini. Kurang lebih mungkin sejam ya kita live. Buat Kak Dinda sendiri, makasih banget Kak Dinda udah ngeluangin waktunya buat bagi-bagi pengalamannya. Dan juga jangan lupa, bagi teman-teman sendiri jangan lupa istirahat ya, dan sampai jumpa juga di sesi live berikutnya. Oke, terima kasih banyak untuk Kamoza, dan juga terima kasih untuk teman Sintas dan We Local Workshop atas kesempatan diberikan kepada kita, Community Engagement, volunteer teman Sintas. Selamat malam semuanya, see you. Malam Kak Dinda, makasih ya Kak. Sama-sama, terima kasih kembali Kak.